Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan seluruh makhluk di alam semesta ini, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Selaparang TV dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan coba mengurai konsepsi ikhlas, kemudian sabar, syukur, ridho, tawakal dalam perspektif tasawuf. Ikhlas itu ucapan yang sering kita dengar, tetapi aplikasi dari ikhlas itu yang berat. Semua orang bisa mengatakan ikhlas, tapi bagaimana pengamalan daripada ikhlas itu? Dan apa sesungguhnya ikhlas itu dalam perspektif Al-Quran? Ikhlas itu artinya memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada tendensi manusia, tanpa ada niat untuk mengejar popularitas, tanpa ada niat untuk mendapatkan sesuatu berupa pangkat, jabatan, atau keuangan. Itu semuanya jauh. Ikhlas itu adalah lillahi ta'ala, memurnikan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita membangun sebuah ucapan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan keikhlasan, kemurnian jiwa. Apa contohnya? Ketika kita sholat, di dalam doa iftitah, di situ ada ungkapan yang sangat indah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar ini selalu kita gelorakan setiap kita sholat. Apa manifestasi daripada kalimat ini? Kalimat ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Yang pertama, deklarasi kita kepada Allah adalah sungguhnya sholat. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas sholat yang kita lakukan, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah, itu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ada tekanan dari orang lain kemudian kita sholat, bukan karena ada sesuatu kita dilihat oleh orang baru kita sholat, tapi sholat ini harus mi'raj, harus naik ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, karena ini merupakan satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka kita hantar sholat ini kepada yang memerintahkan kita. Kita sholat karena adanya perintah, ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tendensi orang beribadah itu ada tiga. Tendensi pertama adalah hub, cinta kepada Allah. Yang kedua, tendensi kedua adalah khauf. Tendensi yang ketiga adalah roja. Tendensi pertama adalah cinta. Kalau orang sudah diselimuti rasa cinta beribadah kepada Allah, itulah yang disebut dengan ketulusan. Dia tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, tidak mengenal dingin. Tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang menekan. Dia semata-mata karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingin berjumpa dengan Allah. Maka itulah bagian daripada keikhlasan itu. Ada orang yang beribadah karena khauf, ya takut karena ada neraka, siksa neraka, takut karena ada gempa, takut karena ada tanah longsor, takut ada gejala-gejala alam atau fenomena alam yang mengerikan, maka dia beribadah. Ada juga yang beribadah karena roja, ingin mengharapkan pahala, ingin mengharapkan surga. Kesemuanya dalam konsep syariat itu ya sah-sah saja. Tapi dalam konsepsi tasawuf itu kita ingin dituntut untuk bagaimana kita beribadah itu
bukan karena surga, bukan karena neraka, kemudian bukan karena kita takut dengan bencana alam, bukan kita takut karena ada gempa, tapi murni kita beribadah karena Allah, dan memang itulah perintah Allah. Sangat ingkar sekali kita kalau kemudian perintah Allah yang namanya sholat atau perintah-perintah yang lain kita tinggalkan, kita tidak lakukan, berarti itu adalah sebuah pembangkangan. Maka ketika orang-orang yang sudah didorong rasa cinta untuk beribadah karena Allah, maka kapanpun ada perintah Allah, dia tidak pernah terlambat untuk melakukan perintah itu. Kenapa? Karena cintanya kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Lalu bagaimana hubungan cinta dengan ikhlas? Cinta itu muncul karena adanya keikhlasan, dorongan hati yang tulus. Kalau tidak ada keikhlasan, maka tidak muncul cinta. Jadi kalau orang yang memiliki rasa cinta, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan segera lakukan. Ibarat manusia saling mencintai, walaupun di tempat yang sangat jauh, pacarnya atau orang yang dicintainya, dia sanggup mendaki untuk bertemu dengan orang yang dicintai. Begitu pula ketika kita membangun cinta kita dengan Allah, di tengah malam pun kita sanggup bangun untuk melaksanakan salat tahajud, paginya kita sanggup melaksanakan salat duha, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah karena kepingin ketemu dengan Sang Pencipta, kepingin ketemu dengan yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ikhlas itulah yang akan melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang tadi, ketika kita membaca doa iftitah, terselubung juga ungkapan suci kita bahwa segala ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu tidak saja dalam bentuk sholat, tidak saja dalam bentuk zikir, tetapi ibadah itu luas cakupannya. Semua aktivitas kebaikan yang didasari karena Allah, itulah ibadah. Kita bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak kita, supaya mereka juga ada yang dipakai untuk menyekolahkan anaknya, untuk berinfak di masjid, berinfak di jalan yang baik, maka itulah bagian ibadah. Jadi ibadah itu akan kelihatan nilainya ketika sudah terbangun keikhlasan. Misal sebanyak apapun amal seorang, tapi kalau tidak ada ikhlas di dalam dirinya, maka sia-sia ibadah tersebut. Orang menyumbang 100 juta di masjid, tapi supaya dia viral, supaya ingin diketahui sama orang, maka semuanya itu adalah laksana debu yang ada di atas batu licin. Kemudian Allah mengirimkan gerimis, lalu disapu itu debu yang ada di atas batu licin itu. Kemudian yang kelihatan itu cuman batunya saja. Itu perumpamaan orang yang beramal bukan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas itu mau dipuji atau tidak, mau diviralkan atau tidak, mau disebarkan atau diumumkan atau tidak, tidak ada pengaruhnya. Makanya orang ikhlas itu tidak akan pernah tertekan oleh siapapun. Orang ikhlas itu tidak bisa terintimidasi oleh siapapun. Bahkan setan ketika dikeluarkan dari surga, dia mohon kepada Allah dua hal. Yang pertama, menggoda seluruh keturunan anak Adam. Yang kedua, itu supaya dipanjangkan umurnya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai iblis, aku penuhi permintaanmu, aku akan panjangkan umurmu, dan aku akan berikan kamu untuk menggoda setiap keturunan anak Adam, kecuali satu yang kamu tidak akan bisa goda. Siapa orang-orang yang kau tidak bisa goda itu? Maka Allah menjawab, dia adalah hamba-hambaku yang ikhlas. Ternyata kedudukan ikhlas ini sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Orang ikhlas akan bersahaja hidupnya, orang ikhlas akan tenang hidupnya, orang ikhlas akan dimudahkan hidupnya oleh Allah. Orang yang ikhlas tidak akan pernah terbuai dengan janji-janji palsu manusia, tidak akan pernah terlena dengan gemerlapnya dunia ini. Orang ikhlas itu selalu berhubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu dahsyatnya ikhlas itu, sehingga menjadi tolak ukur, menjadi tonggak diterimanya amal ibadah manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tapi di dalamnya tidak ada keikhlasan, maka semua itu akan bisa menjadi sampah, bahkan menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Cuman kita hanya mendapat capek dan lelahnya, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita disidang amal-amal kita,
kemudian Allah campakkan amal-amal itu kepada pemiliknya. Kamu itu tidak ikhlas, kamu membangun sebuah tempat penghafal Al-Quran, tetapi untuk memperkaya diri, supaya kamu diviralkan, supaya kamu populer. Maka rasain hari ini bahwa amal yang kau bangun di dunia, walaupun kau menghafalkan Al-Quran, walaupun engkau menghafalkan tafsir-tafsir, tetapi karena niatmu tidak ikhlas, maka hari ini amalmu itu laksana sampah yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tingginya yang namanya ikhlas. Kemudian dalam pengakuan kita yang ketiga adalah wa mahyaya wa mamati. Konsekuensi hidup yang kita bangun ini harus landing ke Allah. Apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan kita, dalam episode perjalanan kehidupan kita, tentu di dalam kita melangkah di dunia ini pasti banyak tantangan, hambatan, musibah yang terjadi pada diri kita. Tapi yakinlah, orang ikhlas itu diuji oleh musibah, diuji oleh malapetaka, diuji oleh berbagai macam bencana, dia selalu mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bikin hidup itu bukan manusia, yang menentukan hidup itu bukan manusia, tetapi yang menentukan potret kehidupan kita dan perjalanan hari esok dan seterusnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ikhlas itu tidak pernah risau di dalam menghadapi segala tantangan kehidupannya. Malah dia selalu tersenyum ketika terjadi kejadian-kejadian unik di muka bumi ini. Dia tersenyum karena dia sadar ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi pada diri manusia atau dimanapun kejadian itu, kecuali Allah yang menghendakinya, kecuali itu dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ikhlas itu senantiasa melihat musibah itu dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang tidak ada keikhlasan, yang selalu pesimis di dalam kehidupannya. Setiap melihat musibah dia ketakutan, setiap melihat bencana dia ketakutan, setiap melihat gejala-gejala alam yang unik dia merasa ketakutan dan bersedih. Tapi kalau orang-orang beriman itu, orang-orang yang ikhlas itu, dia lihat itu adalah merupakan rahmat Allah, merupakan bimbingan Allah, merupakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mentarbiyah kita lewat ayat-ayat kauniyahnya. Karena tidak semua orang bisa membaca ayat-ayat kauniyah, tapi ketika Allah bukakan kita ayat-ayat kauniyah, ayat yang terhampar di bumi ini seperti tadi, gejala-gejala alam, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada segala apa yang nampak pada depan kita, itulah yang disebut dengan ayat kauniyah. Artinya ayat-ayat yang Allah hamparkan di alam semesta ini. Kemudian selanjutnya, konsekuensi kematian kita. Orang ikhlas itu kapanpun dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak risau dengan kematian, karena dia sadar kematian orang beriman itu merupakan istirahatnya orang beriman ketika dia wafat. Dan orang beriman itu tidak galau, dia tidak galau dalam menghadapi situasi apapun. Kematian yang akan terjadi pada dirinya itu dia sudah siap hadapi. Karena apa? Dia yakin apa yang telah dijanjikan oleh Allah berupa kenikmatan alam barzah, berupa kebahagiaan alam barzah, berupa ampunan, rahmat, itu dia yakini. Sehingga kematiannya pun dia tidak pernah galau dengan kematian yang menimpa dia. Dia sadar bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, dan semua pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar ini perkataan yang mudah juga kita ucapkan, tapi aplikasi dari sabar ini sungguh sulit. Aplikasi sabar ini sulit, sama dengan sulitnya mengaplikasikan ikhlas. Apabila kita ditimpa musibah, seringkali kita tidak sabar, tapi giliran orang lain tertimpa bencana musibah, kita selalu bilang, sabar saudara-saudaraku, sabar semeton, sudah memang ini merupakan ketentuan Allah. Tapi ketika pada gilirannya dia tidak mampu sabar dalam menghadapi tantangan. Maka oleh sebab itu, sabar ini adalah bagian dari kekuatan jiwa untuk tidak meronta,
untuk tidak teriak ketika dalam menghadapi satu persoalan hidup kita. Dan ketahuilah, sabar itu orang yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan tidak hanya sekedar dicintai, tapi dia bersama Allah. Kita kembali ke ayatnya, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Tentu ini menjadi kehormatan yang luar biasa bagi orang-orang yang sabar. Karena apa? Allah sudah mendeklarasikan dirinya, mengumumkan dirinya, bagi orang-orang yang sabar, yang memiliki kekuatan jiwa dalam menerima segala tantangan dan ujian yang terjadi pada dirinya maupun terjadi pada alam semesta ini atau di bumi ini, maka dia yakin, dia sadar bahwa semua yang gerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersabar. Nah, ketika dia bersabar, ternyata Allah mengumumkan kepada orang ini, aku bersamamu, aku bersamamu. Kedua, tidak itu saja, Allah deklarasikan bahwa wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dia dicintai dan bersama Allah orang-orang yang sabar. Sebegitu besar ganjarannya bagi orang-orang yang sabar. Bahkan ada bonus juga yang diberikan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu, sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan satu balasan oleh Allah dari balasan yang tak terhingga jumlahnya, saking besarnya, saking luasnya, saking banyaknya, tidak mampu manusia untuk mengkalkulasikan ganjaran kesabaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar ini menjadi benteng terkuat bagi kita, menjadi benteng yang paling kokoh untuk menghadapi segala ujian yang menimpa diri kita maupun menimpa saudara-saudara kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman. Kali ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kata para mufassir, kalau ada ayat-ayat yang diserukan, yang digelorakan, yang ditunjukkan kepada orang yang beriman, ada sesuatu hal yang ingin Allah titipkan, ada sesuatu hal yang Allah ingin bukakan kepada orang beriman itu, supaya mengetahui apa yang ingin diberitakan oleh Allah, apa berita yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Allah menunjukkan kekuasaannya. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Allah sendiri yang menyuruh kita mohon pertolongan. Makanya orang yang enggan mohon pertolongan kepada Allah, orang yang enggan berdoa kepada Allah, orang yang enggan memohon keselamatan kepada Allah, itulah orang-orang yang sombong. Karena apa? Allah sendiri yang meminta kepada kita supaya menjadikan sabar itu menjadi benteng terkuat, menjadikan sabar itu menjadi perisai, menjadikan sabar itu menjadi pertahanan bagi manusia itu sendiri. Nah, ketika Allah sudah memanggil kita dengan seperti itu, tunggu apa lagi? Jangan sampai kita kehilangan momen-momen yang indah ketika Allah memanggil kita, bahwa sabar itu sudah disebut oleh Allah menjadi perisai, menjadi benteng, dan menjadi penolong yang terkuat. Maka siapapun kita sebagai orang beriman, tentu jadikan alas kehidupan ini adalah sabar. Karena setiap episode kehidupan ini pasti ada benturan-benturan di dalam diri kita. Ketika seorang guru, tentu ujiannya ada pada murid-muridnya, ada pada sekolah itu. Seorang nelayan, ujiannya bagaimana di lautan, ombak besar, kemudian sulit untuk mendapatkan ikan. Ujian seorang pengusaha, jatuh bangun bisnisnya. Ujian seorang pedagang di pasar, kadang laku dagangnya, kadang tidak. Semua aktivitas manusia, di situ ada ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi bagi orang yang sabar, dianggap ujian itu adalah merupakan perangsang bagi kehidupannya, menjadi spirit untuk dia lebih bangkit, untuk dia lebih maju, untuk dia lebih sukses. Jadi ingat bahwa tidak ada suatu bencana di alam semesta ini, tidak ada suatu kesulitan di alam semesta ini, melainkan akan dibukakan jalan keluarnya oleh Allah ketika kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam beribadah, sabar dalam menggapai cita-cita, sabar untuk tidak maksiat. Jadi kadangkala kita tidak sabar dalam menghadapi musibah, kita katakan Allah tidak adil, kita katakan Allah sedang murka. Tidak, bahwa Allah menampilkan semua kejadian-kejadian alam itu, baik berupa gempa bumi, tanah longsor, itu sebagai pendidikan bagi kita.
Allah training kita dengan kejadian-kejadian itu supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita lebih mengenal Allah lebih dekat, supaya juga kita mengetahui kekurangan kita, supaya juga kita di dunia ini harus benar-benar memiliki konsekuensi hidup yang jelas. Jangan sampai kita kemudian jauh dari Allah, yang kemudian Allah memerintahkan bumi ini untuk bergetar, memerintahkan tanah-tanah ini untuk longsor dan lain sebagainya. Maka kesabaran itu menjadi sangat kuat, menjadi perisai yang akan mampu membawa orang yang kena masalah itu dengan betul-betul tangguh dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang terjadi pada episode selanjutnya. Sabar dalam beribadah. Kita kadang tidak sabar beribadah. Imamnya panjang bacaannya, kita gerutu di belakang. Zikirnya panjang, kita gerutu di belakang. Kemudian khutbahnya panjang, kita gerutu di belakang. Jadi kadangkala kita juga tidak sabar, sholatnya kepingin cepet-cepet karena ada Piala Dunia, sholatnya kepingin cepet-cepet karena ada sinetron yang berseri yang bagus. Nah, kalau kita tidak sabar di dalam beribadah, kapan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan ibadah kita bisa sampai ke Allah? Kapan harapan kita bisa sampai ke Allah? Orang yang sabar itu adalah orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Siapapun orang sukses di muka bumi ini, kalau kita tanya kenapa kau sukses, kenapa kau berhasil, tentu jawaban sederhananya karena dia sabar dalam menghadapi persoalan. Jatuh bangun bisnis dia sabar, dia tahan uji, tahan banting. Kalaupun ada orang yang mencerca dia, ada orang yang membuli dia, dia tetap tersenyum. Karena apa? Dia memiliki kekuatan jiwa yang namanya sabar. Kemudian yang ketiga, yaitu sabar dalam menggapai cita-cita. Semua kita punya cita-cita, kepingin jadi orang sukses, kepingin jadi dokter, kepingin jadi tentara, kepingin jadi PNS, kepingin jadi orang yang tetapi ingat, manusia cuman berencana, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan akhir daripada rencana kita. Maka ketika orang yang sabar dalam menghadapi cita-citanya, ketika tidak sampai cita-citanya, jangan sampai dia kehilangan kendali pada dirinya, jangan sampai dia frustasi, jangan sampai dia stres dalam menghadapi ketidaklulusannya dalam menghadapi cita-citanya. Semua apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini tidak sampai cita-cita kita, mungkin ada satu hal yang ingin diinginkan oleh Allah, ada satu hikmah yang Allah titipkan pada diri kita. Kalau andaikan mimpanya kita jadi nanti sesuai dengan cita-cita, mungkin kita bisa menjadi orang yang sombong, jadi orang arogan, atau bisa jadi orang yang menganggap diri lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Sehingga Allah tidak luluskan kita, karena ada suatu hal untuk menyelamatkan kita. Jadi setiap episode yang ditampilkan oleh Allah untuk kita jalani, misalnya seperti tadi kita cuma berikhtiar, tetapi Allah yang menentukan ikhtiar kita. Yakinlah semua hasil akhir dari perjalanan hidup kita, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, sabar kita dalam menghadapi cita-cita. Banyak kadang-kala cita-cita kita yang kandas. Kita ingin sukses, tapi ternyata tidak sukses. Kita kepingin punya sesuatu, tetapi ternyata tidak bisa kita gapai. Kesemuanya itu adalah aturan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada diri setiap orang. Dan orang-orang pun dipergilirkan kehidupannya oleh Allah. Yang tadinya mewah bisa jadi tidak mewah, yang tadinya kaya bisa jadi miskin, yang tadinya tidak punya apa-apa, tapi Allah berikan dia kelebihan rezeki. Itu yang disebut oleh Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah telah pergiringkan masa kejayaan, masa kehancuran suatu umat, suatu bangsa, suatu kaum, dan berputarlah kehidupan ini bagi siapapun. Hari ini bisa kita jadi pejabat, besok 4 bulan, 3 bulan kita bisa dipindahkan atau bisa diturunkan jabatan kita. Yang tadinya kepala dinas bisa menjadi kabid, yang tadinya kabid bisa menjadi kasih, yang tadinya kasih bisa menjadi staf biasa. Karena apa? Semua itu natural Bapak Ibu, semuanya itu sudah Allah Allah setting kehidupan ini. Tidak ada orang yang selamanya jaya di dunia ini, tidak ada yang selamanya berkuasa di dunia ini, tidak ada yang selamanya orang kaya di dunia ini. Semua itu nanti akan terjadi perputaran siklus kehidupan perjalanan manusia. Maka
orang-orang yang sabar dalam menghadapi cita-citanya, maka itulah orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar untuk tidak maksiat. Maksiat ini seringkali muncul karena dorongan hawa nafsu. Banyak orang melakukan kemaksiatan karena dia didorong oleh hawa nafsu yang jelek. Sehingga kalau kita melihat suatu hal yang unik atau suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang mencengangkan jiwa kita, itu seringkali bisa menjadi penghalang bagi diri seseorang. Maka oleh sebab itu, sabar dalam menghadapi maksiat. Kita tidak diajak untuk pergi maksiat, kita tolak. Diajak untuk melakukan kejahatan, kita jauhi. Maka kenapa? Itu yang disebut dengan sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini akan mendorong manusia untuk melakukan segala tindakan keburukan dan kejahatan. Maka orang yang terhindar dari kemaksiatan adalah orang-orang yang selamat. Karena kemaksiatan itu akan bisa melahirkan noda hitam di dalam hati. Kalau sudah noda-noda itu nempel dalam hati kita, maka gelaplah kehidupan manusia. Kalau sudah gelap, segala tindakan anarkisme, segala tindakan keburukan, kejahatan, kezaliman itu akan muncul bertubi-tubi seiring dengan gelapnya hati manusia. Itulah yang kemudian kita harus bersabar dalam menghadapi maksiat. Kemudian selanjutnya, syukur. Apa itu syukur? Ini kalimat yang mudah juga diucapkan, tapi pengamalannya yang sulit. Kita bisa mengatakan alhamdulillah, tetapi pada hakikatnya hati kita bertentangan dengan ucapan. Kita tidak bersyukur. Setiap anugerah yang Allah berikan, kita diminta oleh Allah, kecil maupun besar, harus dilandasi dengan kesyukuran. Karena setiap orang yang bersyukur itu pasti akan diberikan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tidak canggung-canggung untuk memberikan tambahan-tambahan nikmat, sehingga kita tidak mampu menghitung, mengkalkulasikan nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mengkalkulasikan nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah mampu untuk mengkalkulasikannya. Walaupun kita menggunakan alat yang canggih berupa teknologi sekarang, baik itu dengan menggunakan HP, laptop dan sebagainya, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, syukur itu menjadi dasar dari kehidupan kita, karena tanpa bersyukur kita tidak akan bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, syukur itu sebagai bentuk aplikasi pujian kita kepada Allah. Apa kata Imam Mustafa Al-Maraghi? Bahwa salah satu tanda orang itu bersyukur adalah ketika dia banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah. Kalau dalam konsepsi tasawuf, itulah yang disebut dengan puji qadim bagi qadim. Allah yang memuji dirinya. Ada puji qadim bagi hadis, Allah memuji manusia. Dan ada puji hadis bagi hadis, manusia saling puji satu sama lainnya. Jadi ketika orang sudah mengatakan alhamdulillah, kata para ulama, berarti dia telah mengenal yang namanya syukur itu. Dan ucapan tertinggi dalam bersyukur itu, kata para ulama, ketika orang yang mendapatkan satu anugerah, ketika mendapatkan kehormatan, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketahuilah, setiap orang yang mengucapkan alhamdulillah langsung koneksinya ke Allah, yang kemudian Allah langsung membaliknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang mengucapkan alhamdulillah? Hambaku telah memuji aku, hambaku telah memuji aku. Artinya pujian itu kembali lagi kepada kita. Jadi setiap orang yang memuji Allah, kata para ulama, maka dia akan diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah. Karena itulah merupakan kalimat syukur. Tidak saja kita mengatakan syukur, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita memuji Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan pada baik yang sedikit maupun yang banyak, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Dan kita yakin
bahwa semua yang kita akses setiap saat ini adalah tidak lain adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan itu, kemudian banyak-banyak mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, itu pertanda orang itu telah dihinggapi oleh rasa syukur di dalam hatinya. Tidak heran kalau kemudian Imam Mustafa Al-Maraghi mengatakan syukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur dalam hati, yang kedua adalah syukur dengan ucapan, dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan. Tinggal beberapa item yang belum bisa kita habiskan berhubung karena ada waktu sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.